Ada video monolog Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang sempat bikin geger dunia maya. Dalam video berdurasi 6 menit 20 detik, Mas Wapres ngomong tentang bonus demografi. Alih-alih jadi pencerah, malah bikin netizen gerah. Kok bisa? Lah, kok tanya saya? Ya, nggak tahu saya. Jadi ceritanya begini ceritanya. Mas Gibran ngomong tentang bonus demografi, dibungkus dengan bahasan soal timnas U17 dan film animasi Jumbo. Buat nunjukin kalau anak muda Indonesia bisa diandalkan. Katanya sih kita punya berkah besar pada tahun 2030 sampai 2045, penduduk usia produktif yang melimpah. Tapi netizen langsung nimpalin, berkah apa ya, nyari kerja aja susah. Bonus demografi ini memang kayak hubungan tanpa status, bisa jadi anugerah tapi juga bisa jadi musibah. Ibarat punya banyak temen tapi tiap makan bareng yang nombokin kita. Bisa aja saya. Netizen pun langsung gaspol di kolom komentar, ngomong soal bonus demografi tapi lapangan kerja makin sempit. Yang profesional kalah sama yang punya kenalan ordal. Yang mau aktif di kreatif industri, pemerintahnya lebih tertarik pakai AI. Bonus demografi tanpa bonus kerjaan ibarat punya cangkul tapi nggak punya lahan. Atau kayak punya portofolio panjang lebar tapi yang dipanggil malah sepupunya bos besar. Tapi tetap harus kita kasih apresiasi. Namanya juga anak muda, minimal Mas Gibran bikin konten walaupun endingnya dibully netizen. Di YouTube, video monolog Mas Wapres cuma dapat 7.600 like. Sementara dislike-nya 84.000. Waduh, sakit sih tapi nggak berdarah. Apa yang salah ya? Kok tanya saya? Ya nggak tahu saya. Kalau boleh saran nih Mas Gibran, daripada bikin video monolog, kenapa nggak ajak anak muda kerja bareng? Minimal dikasih peluang, pasti sudah senang tuh ya. Ya paling tidak mengurangi komen negatif, dan siapa tahu nanti kalau bikin video lagi, like-nya lebih banyak daripada dislike-nya. Jangan jadi bintang konten, tapi buat perubahan nyata yang keren. Dan di tengah segala disrupsi, rakyat butuh aksi. Tapi rakyat tetap berterima kasih, meski yang dikasih cuma pidato atau monolog tanpa solusi. Terima kasih sudah jadi narator dongeng pengantar mimpi. Tapi ingat, mimpi adalah kunci. Kunci adalah mimpi. Terus tahu-tahu saya harus hormat sama anaknya yang nggak punya prestasi apa-apa. Bagaimana saya mau ngangkat hormat sama wapres seperti itu? Saya menyimak apa yang dikemukakan oleh Letnan Jenderal Marinir Purnawirawan Soeharto. Itu mantan komandan Korps Marinir. Dia bilang gini, saya ini lulusan AHL 1969. Saya masuk AHL dari tahun 1965. Terus tahu-tahu saya harus hormat sama anaknya yang nggak punya prestasi apa-apa. Bagaimana saya mau ngangkat hormat sama wapres seperti itu? Itu kata Letnan Jenderal Marinir Soeharto. Jadi yang benar aja dong, wakil presiden kita kayak gitu. Yang benar aja, gitu loh. Ini proses apa? 2 tahun jadi wali kota, itu juga aneh jadi wali kota. Terus aneh bin ajaib lagi. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami. Salam dari kami, NKRI Harga Mati. Sedikit kami sampaikan sesuai dengan cuplikan video di atas tentang suasana studio mendadak tegang saat presenter Metro TV mulai melontarkan pertanyaan-pertanyaan kepada Gibran. Semua itu menyampaikan dengan nada serius dan penuh tekanan. Sang presenter menyoroti berbagai isu yang sedang menjadi sorotan publik. Pak Gibran, masyarakat ingin jawaban yang jelas. Banyak yang mempertanyakan kapasitas dan keputusan-keputusan yang selama ini diambil. Bagaimana tanggapan Anda terhadap kritik yang semakin keras ini? Pertanyaan itu langsung membuat suasana memanas
Sorotan kamera tertuju penuh kepada Gibran, sementara ekspresi wajahnya terlihat berubah menjadi tegang. Presenter kembali melanjutkan dengan nada yang lebih tajam. Seterusnya, apakah Anda merasa sudah benar-benar siap menghadapi tekanan besar sebagai wakil presiden, atau justru publik melihat ada banyak kelemahan yang belum terjawab? Ucapan itu membuat momen wawancara terasa semakin panas dan penuh tekanan. Kemudian, saat pertanyaan tajam dilontarkan, ekspresi Gibran terlihat berubah drastis. Wajahnya yang awalnya tenang mulai terlihat tegang. Tatapannya sesekali menunduk, lalu kembali menatap presenter dengan sorot mata yang serius. Gerak tubuhnya tampak lebih kaku dari biasanya. Senyum tipis yang sempat muncul perlahan menghilang, digantikan raut wajah penuh tekanan. Beberapa kali ini terlihat menarik napas panjang, seolah berusaha tetap tenang di tengah suasana yang semakin panas. Dari sorot wajahnya terlihat jelas bahwa momen itu bukan situasi yang mudah. Publik pun melihat ekspresi Gibran menunjukkan campuran antara rasa terkejut, tegang, dan berusaha keras menjaga kendali diri. Kemudian, usai cuplikan wawancara itu viral di media sosial, komentar langsung dibanjiri beragam tanggapan netizen. Banyak yang menyoroti momen saat Gibran mendapat pertanyaan tajam dari presenter Metro TV. Sebagian netizen menilai pertanyaan presenter sangat berani dan mewakili rasa penasaran publik. Ini baru jurnalisme kritis. Pertanyaannya tajam dan langsung ke inti. Namun ada juga yang membela Gibran dan menilai tekanan dalam wawancara tersebut terlalu berlebihan. Gibran tetap berusaha tenang meski tekan habis-habisan. Situasinya berat, tapi dia masih bisa menjaga sikap. Kemudian di sisi lain, banyak netizen fokus pada ekspresi Gibran yang dianggap menunjukkan ketegangan selama sesi wawancara berlangsung. Tak sedikit yang menyebut momen ini sebagai salah satu wawancara politik paling panas yang ramai diperbincangkan publik. Saat mendapat pertanyaan tajam, Gibran berusaha tetap tenang dan memberikan jawaban secara hati-hati. Meski terlihat berada di bawah tekanan, ia tetap mencoba merespons dengan nada yang terukur. Beberapa tanggapan Gibran yang menjadi sorotan. Saya menghargai semua kritik dan masukan yang diberikan. Kami akan terus bekerja dan fokus pada apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Semua keputusan tentu sudah mulai dipertimbangkan yang matang, ujar Gibran. Dalam beberapa momen, Gibran juga terlihat memilih jawaban singkat namun tegas, seolah berusaha menjaga situasi agar tidak semakin memanas. Meski begitu, dari ekspresi dan intonasinya, publik menilai Gibran tampak berhati-hati, tegang, namun tetap berusaha menunjukkan sikap tenang di tengah tekanan besar. Seterusnya,
Setelah mendengar jawaban Gibran, presenter Metro TV kembali menekan dan pertanyaan lanjutan yang lebih tajam. Suasana studio semakin tegang karena arah pembicaraan mulai masuk ke isu yang lebih sensitif. Kemudian presenter berkata, Pak Gibran, publik tentu tidak hanya ingin jawaban normatif. Masyarakat ingin bukti nyata dan penjelasan yang lebih tegas. Presenter melanjutkan dengan nada serius. Banyak pihak menilai jawaban Anda masih terlalu diplomatis. Apakah ada hal yang sebenarnya belum Anda sampaikan kepada publik? Pertanyaan itu membuat suasana semakin panas. Kamera kembali menyorot wajah Gibran yang terlihat semakin serius. Metro TV lalu menutup dengan kalimat yang cukup menekan. Jadi hari ini masyarakat menunggu satu hal dari Anda, kepastian dan kejelasan. Anda menjawab itu dengan tegas. Lalu saat mendapat pertanyaan tajam itu, Gibran berusaha tetap tenang dan memberikan jawaban secara hati-hati. Meski terlihat berada di bawah tekanan, ia tetap mencoba merespon dengan nada yang terukur. Dan dalam beberapa momen Gibran juga terlihat memilih jawaban singkat namun tegas, seolah berusaha menjaga situasi agar tidak semakin memanas. Demikian dari kami, kembali kami menyapa kita semua. Salam dari kami NKRI harga mati.